Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus kita jaga, dan penjagaannya adalah di atas akidah yang benar. Dan kita masih dalam pelajaran tentang akidah. Dan di antara akidah yang harus kita punya yaitu kita mengimani bahwasanya Allah punya malaikat Allah yang ada di langit sana. Jadi kita tinggal sekarang ini itu di bumi lapis yang pertama, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 itu yang paling atas. Yang paling atas itu ya kamu ini. Kemudian nanti nek kamu mati, diuruk, dipundem, itu yang masih di lapis 1, termasuk gunungnya, termasuk lautnya. Nah, di atas kalian itu ada langit dunia, ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimana kata Nabi SAW, setiap lapis langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan malaikat-malaikat memenuhi langit, tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari ini kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Dan nanti di langit yang ke-7, di situ ada Nabi Ibrahim yang baru bersandar di sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar darinya 70.000. Dan malaikat yang sisanya itu memenuhi langit, saking banyaknya sampai langit itu berbunyi. Bunyinya kayak kamu kalau ngadeg ning manggung sing blabak gitu loh, kreket-kreket, krotek-krotek gitu. Tapi itu tidak menunjukkan langit mau runtuh, tidak. Itu cuma menunjukkan langit itu kebak. Dan langit itu nanti malaikatnya itu dalam jumlah yang banyak akan turun. Bisa di saat manusia itu mau dicabut nyawanya, misalnya manusia mau mati gitu, maka malaikat mau datang satu des, kemudian malaikat sisanya mengelilingi. Dan jumlahnya banyak sepanjang mata memandang. Dan kemudian nanti ada malaikat yang diturunkan untuk menanyai di alam kubur. Dan nanti ada malaikat yang diturunkan untuk mengirimkan hujan dan seterusnya. Nah, malaikat yang sisanya itu nanti tugasnya memuji Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan turun juga malaikat dalam jumlah yang banyak ketika malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah malaikat berjumlah banyak pas malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau ini misalnya malam Lailatul Qadar, besok kamu bangun, kamu lihat ke matahari terbit, sinarnya kena kamu, nggak akan kepanasan. Karena apa? Panasnya karena ditutup sama malaikat, tertutup oleh malaikat. Senginginnya ketok, tapi tidak panas. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nah, malaikat-malaikat itu di atas itu ada namanya kursi Allah. Kursi Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nabi mengatakan kursi Allah itu kayak cincin, kalau dibandingkan dengan langit dan bumi di bawahnya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Kursi Allah padang pasirnya, cincinnya itu adalah langit dan bumi di bawahnya. Lah kamu bagian kecil dari yang ada di dalam bumi yang luas. Padahal bumi yang luas itu bagian kecil dari alam semesta dan langit yang 7 itu. Makanya manusia seperti kita sak gedene apa, sak pintere kaya apa, sak sugih kaya apa, sak nopo wae lah pokoknya, itu tetap disebut oleh Allah sebagai orang-orang fakir. Antumul fuqara'u ila Allah, kamu itu orang-orang fakir. Orang miskin itu kerja tapi penghasilannya kurang, orang fakir itu ora duwe gawean, tur duwe kebutuhan, jadi kurang. Makanya kamu kita semua ini sak sugih-sugih kayak gimana, sak hebat-hebatnya kayak gimana, itu orang fakir di mata Allah. Iya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau ketika kamu tidak menyembah Allah, Allah itu mudah untuk membinasakan kamu semua, diganti dengan yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu mudah buat Allah karena Allah adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Nah, itu baru kursinya. Di atas kursi itu ada air yang besar banget. Di atas air yang besar itu ada arsy Allah. Nah, arsy Allah dibandingkan kursi
itu kayak cincin di tengah padang pasir lagi. Aku punya cincin tak taruh di tengah masjid ini, itu aja cincinnya ketok cilik senajan jek ketok. Kenapa ketok? Karena masjidnya rapate ombo. Tapi nek padang pasir, misalnya aku yang punya temen jalan padang pasir, bro, alih-alih mau ceblok di tengah padang pasir golek ono, mesti jawaban kita mau gamen sak menumbane. Timbang mati kaliran kepanasan mending megah. Nah, maka kata Nabi SAW, perbandingan arsy Allah dengan kursinya itu seperti cincin di tengah padang pasir. Kursi Allah itu cincinnya, arsy itu padang pasir. Berarti lebih gede lagi berkali-kali lipat. Dan kita yuk tambah cilik meneh. Makanya pantas ketika Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga kita kalau kemudian jadi orang itu kok sombong, kemaki, kementus. Nah, kemudian Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan di dalam hadisnya tentang beriman. Kata Nabi, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Itu yang kita kenal sebagai apa? Kamu beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, qadar baik dan yang buruk. Itu yang kita kenal dengan apa? Dengan apa? Nah, gitu. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Tadi itu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kemudian hari akhir. Nah, kemudian iman fillah azani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Bayyinat, wa qalu takhadar rahmanu walada. Bahwasanya mereka orang-orang kafir itu meyakini kalau Allah Ar-Rahman itu punya anak, yaitu dari malaikat. Walada subhanahu bal ibadum mukramun. Malaikat itu bukan anaknya, tapi malaikat itu hanya hamba-hambanya yang dimuliakan. Makanya kayak orang Nasrani itu kan meyakini Allah itu di atas namanya Bapa, nanti pas turun itu namanya Roh Kudus, begitu kemudian sampai bumi itu namanya Yesus. Itu salah. Kenapa? Karena yang di atas ya tetap Allah, begitu jadi Roh Kudus yaitu malaikat. Bukan itu anaknya Allah, bukan jelmaan Allah, ya bukan. Dan bahkan malaikat itu kecil sekali. Dan arsy Allah tadi itu dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Yang junjung arsy Allah yang segede itu malaikat jumlahnya 8. Dan 8 malaikat itu termasuk malaikat yang terbesar gitu. Sisone yang enggak segede itu gitu. Makanya wanifidin azani Allah wa iyyakum, tidak ada ceritanya kemudian Allah punya anak apalagi namanya malaikat, tidak ada. Apalagi menungso tambah cilik meneh. Dan malaikat punya sifat la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan dan tidak pernah kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala. Mesti mengerjakan. Kon sujud ya sujud terus. Kon duduk nyawa ya duduk nyawa terus. Kon ngirim udan ya ngirim udan, tugasnya itu. Suruh ngantar wahyu diantar terus wahyunya. Nah, kemudian ikhwani fillah azani Allah, salah satu tugas malaikat Al-Anbiya 20, yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak mau berhenti terus-terusan. Kenapa kok sanggup seperti itu? Memang diciptakan mereka tidak makan, tidak minum dan tidak capek gitu. Beda kayak kita, ada makan, minum, capek, ngantuk gitu kan. Ada nafsunya gitu. Kemudian yang kelima, malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak. Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Jumlahnya di langit itu banyak banget sampai kebak. Lah pasti piro enggak ada yang tahu. Nabi cuma mengatakan Baitul Ma'mur masuk 70.000 keluar 70.000. Nabi cuma mengatakan langit itu penuh enggak tersisa tempat melebihi 400 jari kecuali ada malaikat yang sujud. Pasti piro enggak ada yang tahu. Dan nanti dia saat Isra di saat apa? Lailatul Qadar itu turun sebanyak-banyaknya, kita juga tidak tahu jumlahnya berapa. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum wa may ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu ya kecuali Allah. Dan kemudian di antara semua malaikat itu Jibril lah pemimpinnya. Al-Baqarah 97, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai pertanda kalau Jibril itu adalah yang terpilih sebagai ketuanya para malaikat. Dan kemudian ada juga Mikail yang mengatur hujan dan rizki. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan wa Mikailu sahibul qatri wal banati. Bahwasanya Mikail adalah malaikat yang mengatur hujan dan wan nabati dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada juga namanya Israfil yang meniup sangkakala.
Az-Zumar 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawat wa man fil ardi illa man Allah. Bahwasanya ditiupkanlah sangsakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi semuanya, kecuali sebagian yang Allah kehendaki, yaitu para malaikat termasuk Jibril, dan yang niup itu tidak mati. Kemudian yang kesembilan, ada juga malaikat maut yang mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut itulah yang diserai tugas untuk menyabut nyawamu. Alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada di mana dia ditugaskan untuk menyabut nyawamu, matikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu semua dikembalikan. Kemudian ada juga Raqib dan Atid yang mencatat amal kalian. Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan yang terucap kecuali ada Raqib Atid yang selalu mengawasi. Qaf ayat 18. Lalu ada Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, idza kubirul maut atahu malakani aswadani arzaqani yuqalu li hadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Apabila mayat telah dikuburkan, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiruan yang disebut Munkar dan Nakir. Kemudian ada juga malaikat penjaga surga, Zumar 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan dibawa ke dalam surga dalam kondisi berombong-rombongan. Maka penjaga-penjaga surga akan mengatakan salamun alaikum, salam kesejahteraan buat kamu semua. Malaikat penjaga neraka juga ada, alaihi hadis asar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga neraka. Kemudian Ridwan itu penjaga surga, dikatakan oleh Imam Mujahid, qala Mujahid khazinul jannah ismuhu Ridwan. Tafsir Al-Qurtubi, yang menjaga surga namanya Ridwan. Dan kemudian ada juga malaikat yang menyertai orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 9, iz tastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Maka ingatlah ketika kamu minta pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan pertolongannya kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang turun ngewangi kamu. Makanya kamu kalau paham benar Allah itu ada di mana, dan Allah ngawasi kamu, dan kamu punya keimanan yang baik tentang Allah, ada apa-apa tinggal minta. Konco akal balik ngangkat tangan, ya Allah mak sadake, yang penting sakit sadar mak kayak bledek di sana. Mudah buat Allah. Makanya Nabi itu pernah berdiri di atas gunung Uhud yang bergetar. Nah, kalau ngomongin gempa kan tidak ada manusia yang bisa mencegah. Maka Nabi apa? Megang gunung Uhud, karena tahu Uhud itu adalah makhluk Allah. Dipegang dan dikatakan uskut ya Uhud, Uhud menengo aja polah, aja obah. Fa inna alaika nabiyyun, sing lagi ngadeg ning dhuwurmu iki seorang nabi. Kemudian wasiddiqun, dan seorang siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, wasahidaini, dua orang yang bakal mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman ibnu Affan. Menang langsung gunung Uhud. Makanya kalau keimanan kamu benar, ketakwaan kamu benar, sholat kamu benar, nggak ada campuran aneh-aneh, seorang yang mangan barang-barang yang ora bener gitu kan. Nah, nek lindu ning bulu kalau buat demok lemah, meneng ning dhuwurmu iki bocah soleh, sing taat karo wong tuane, sing gaene ngaji, sing ora tau ngombe ciu, wong meneh kok ngombe ciu, yang-jangan wae ora, meneng kowe ke bumi. Tapi ya nek kowe wis ngono kok ora gelem obah, bumi ini ora gelem mandeg, ayo introspeksi. Jojo kita kurang beriman dan kurang bertakwa gitu. Buat rezeki juga sama. Kamu nanam apapun gitu kan, atau kamu melakukan apapun, tinggal minta sama Allah. Allah di atas arsy sana siap menerima doa-doa kamu, dan Allah senang kalau diminta. Makanya jangan sampai kayak sebagian orang ya yang ngomong kemudian Allah kan maha tahu, ngapain aku harus berdoa, Allah kan tahu kebutuhanku apa. Nah itu keliru kayak gitu. Yang benar itu Allah senang untuk diminta, walaupun Allah juga maha tahu isi hatimu itu apa. Makanya jangan salahkan Allah kalau apa yang kamu batin nggak kewujud. Jangankan sing mbok batin, wong sing mbok ucapke itu nanti kondisinya 3, dikasih sesuai yang mbok minta atau diganti atau ditunda. Artinya mbok minta saiki mungkin kabulin 5 tahun kas, apa meneh ra tau mbok jaluk gitu ya, Pak. Susah untuk datang. Makanya wanifidin azani Allah wa iyyakum kalau emang kamu menginginkan anak yang soleh, dari sekarang minta anak soleh. Barangkali nanti kamu nikah langsung minta anak soleh. Karena banyak orang yang kemudian mendambakan anak soleh, dongone pas anak ini
lahir. Dan terjadi apa? Soleh nanti begitu dia mati, anaknya goblok sih, kadang-kadang angel, begitu Pak mati lagi tobat. Gitu. Maka yang seperti ini kan kita tidak bisa ngerti kapan itu terjadi. Dan kemudian ada juga malaikat-malaikat yang mendatangi majelis-majelis ilmu kayak gini, mungkin kita tidak tahu. Nabi SAW mengatakan inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlat dzikr. Bahwasanya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ngubengi dalan-dalan, dicari orang-orang yang bermajelis ilmu, majelis zikir. Mana orang-orang yang ngaji itu mana? Oh ada ditungake kowe kabeh, Mbak. Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah anak-anak ini, rahmatilah mereka, jadikanlah hidup mereka itu hidup yang baik. Kemudian Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, kemudian malaikat tadi saya bilang mendoakan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard la yusholluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua penduduk langit dan penduduk bumi berarti sak iwak-iwake, sak nopo kewan-kewane lah kabeh itu. Maka benar-benar mengucapkan sholawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau kamu itu dalam proses sekarang belajar kebaikan, ya Allah doakan kebaikan buat kalian. Dan saya selalu katakan ya, anak-anak muda yang mau majelis ilmu sama yang enggak, 5-10 tahun yang akan datang itu akan beda. Dengan catatan kamu istiqomah loh ya. Nek modelnya masuk angin, saya ngaji seseorang terus sebenarnya ngaji terus orang gitu kan. Nah itu biasanya yo susah. Tapi nek kamu istiqomah. Era ngaji ini misalnya pray kamu nyari tempat lain, kamu senang itu dengan majelis ilmu, insya Allah hidupmu itu mudah jalannya, gak akan aneh-aneh. Dan kamu akan diarahkan ke tempat yang baik. Oh sekolah ini, oh bar sekolah aku lulus ketemu si iki untuk gawean, bar untuk gawean ketemu jodoh, gampang kabeh, tenang. Bahkan ketika kamu mendaftar di suatu tempat kok ditolak atau gagal, itu sebenarnya bukan satu-satunya akhir dari sebuah cerita. Mungkin ada sebab kamu harus diarahkan kemana jadi apa. Dan perjalanan itu harus kamu lakukan agar kamu mengetahui menikmati proses yang terjadi. Termasuk nanti nek kamu nyari jodoh, mungkin seneng karo si kae, ditembung dilamar moh, ganti meneh ternyata oh jodohku sing kae gitu. Bisa jadi. Makanya seorang muslim tidak boleh menutup diri dari kemungkinan kebaikan. Kemarin ada seorang bapak tua gitu, ngomong datang ke rumah ngomong, "Mas, anakku telu wegah kawin. Wegah kawin apa dereng ketemu jodoh. Jane enek sing gelem dijodohke tapi bocah moh iki piye, Mas?" Oh, ngoten. Jadi jangan sampai kamu nutup diri dari jodoh. Buka peluang, soal nanti pas ketemu kamu nggak cocok, nggak apa-apa. Oh moh aku nek entuk wong bulu moh, aku pengen entuk wong Amerika ya karepmu nek emang mau kayak gitu. Ada orang yang sudah ndak mau sama orang Indonesia, mau nih kalau bule, ada. Wong kurang gawean gitu. Nah, ini bidina azan ya Allah wa iyyakum. Dan kemudian yang ke-18, malaikat mencintai orang yang Allah cintai loh. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril mengatakan innallaha yuhibbu fulan fa ahbibhu. Oh, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dia akan dicintai. Kemudian yang ke-19, malaikat malu terhadap orang yang menjaga kehormatan diri. Artinya kamu tuh nggak seneng buka-buka aurat, kamu tutup tuh auratmu baik-baik, maka malaikat itu akan malu ketika ketemu dengan kamu. Ini kamu nggak lihat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tentang Utsman bin Affan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Dan ceritanya Nabi itu baru berbaring, terus datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar. Nabi nggak berdiri dalam posisi berbaring, masih tersingkap petisnya gitu, Nabi diem aja. Begitu yang masuk itu Utsman, dia langsung duduk, langsung dibenerke bajunya. Sahabat bertanya lah, ya Rasul, yang masuk si fulan kok jenengan biasa mawon, tapi kok yang masuk Utsman kok jenengan kemudian langsung gage-gage tangi. Niku enten napa? Kata Nabi, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apa aku ora entuk izin pada orang yang malaikat itu malu sama dia? Karena Utsman itu orang yang sangat pemalu. Makanya ya ketika kamu tidak mengumbar aurat, nah malaikat malu sama kamu. Nek malu sama kamu, ya kamu akan dijaga agar auratmu tidak tersingkap di jalan, agar tidak ada orang-orang jelek yang mengikuti. Makanya orang-orang yang mau bermajelis ilmu
itu disebutkan tentang malaikat di situ apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan dari Allah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberi rahmat dari Allah. Nah ini yang dua ini. Wa hafathumul malaikah, kamu dijaga oleh malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan namamu disebut di malaikat di sekitar Allah, di bawah arsy banyak malaikat disebut namamu satu disebut. Nah ketika namamu disebut, malaikat langsung mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Nah sing ndongake malaikat sak pirang-pirang bro. Maka kesimpulannya iman kepada malaikat adalah akidah yang lurus, sehingga Imam At-Tahawi berkata wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Kita wajib mengimani keberadaan malaikat dan para nabi. Sehingga orang-orang yang tidak punya iman kepada malaikat, orang ngakoni nek malaikat, hukumnya kafir. Jelas, clear. Makanya kalau kemudian ada orang yang tidak mengimani itu, maka dia orang kafir. Aku ora percaya nek Jibril, ya wis kafir. Nah, jadi sholat, senajan sholat. Makanya rukun iman itu disebut di depan baru Islam. Sehingga orang yang sholat itu imannya kudu bener saja. Ya berarti nek imane ra bener ra kok sholat, yo etuk sholat, ning yo karo bener ke imane. Mau iman itu kan pengakuan lho. Kan kamu soal malaikat kan kamu enggak dituntut untuk nemoni ngobrol jagongan loh. Kamu cuma mengimani malaikat itu ada. Soal kemudian kamu ketemu apa enggak kan enggak ada. Tugas kita untuk mencari malaikat yang mana di mana. Terus meguru, terus foto selfie kan enggak ada. Makanya kita tinggal mengimani. Kok ra gelem? Ya wis, salatmu ra guna, ora kanggo gitu. Posomu ya ra guna. Termasuk kitab-kitab yang lalu kita cuma disuruh ngimani adanya Al-Qur'an. Kemudian kitab yang lalu kita cuma disuruh ngimani nek itu pernah turun, ora kon tuku kon maca. Iki we kadang jarang diwaca, apa meneh sing kono-kono gitu. Makanya keliru ketika Quran ra tau diwaca tapi maca Injil, maca Zabur kerep banget, itu salah gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang iman kepada malaikat. Nah, siapa yang mau bertanya silakan. Nek misal libur ya toh, atau saya nggak datang, atau misal suatu ketika sewaktu-waktu kamu punya pertanyaan, nah, tunggu HP tulisan nomorku, nek gelem teko, aku tak jawab. Tulisan nomorku lho, teko gratis ya, 081, tulis mbak. Neng ora entuk hadiah ya, nek teko yang WA ya. Ngirim 10.000 gitu. 081 393 499 641. Dan nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut asal, pokoknya langsung wae teko tak jawab. Nggak usah memperkenalkan diri rapopo. Oke. 081 393 499 641. Silakan tanya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, setahun full boleh nanya. Jawabnya ya salah garku. Apa? Tak urut ke sapa sing isor dhewe. Lah iya to, mesake sing isor dhewe. Jadi yang kan kemarin saya berapa kali nggak datang, barangkali ada pertanyaan ya toh, tanya aja, nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut umur, alamat, sekolah, nggak usah, langsung wae untuk poin apa nanti tak jawab. Ada lagi yang mau nanya nggak? Enggak, aku izin. Apa mas? Saya izin dulu. Bid'ah, oke. Apakah semua yang bid'ah dolalah? Hadisnya bunyinya gitu. Jadi Nabi mengatakan begitu, wa inna kulla bid'atin dolalah. Semua yang disebut bid'ah itu dolalah. Nabi loh yang ngomong, bukan saya. Nabi. Nah, karena Nabi yang ngomong ya saya omongkan seperti itu gitu. Jadi saya nggak nambahin, nggak ngurangi gitu. Nah, cuman bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah tambahan-tambahan dalam urusan agama. Jadi nek di luar agama nggak bid'ah, kamera, HP, motor, enggak. Tapi nek di agama, urusan agama itu bid'ah. Contoh yang sering tak contohkan. Puasa dalam Islam kan ada sahur, buka, ya toh, ramangan yang tengah dino, nanti bocor itu dicedai gitu kan. Cedai dalam artian berhubungan suami istri tidak boleh gitu kan. Dan puasa juga sudah ada aturannya, yang wajib namanya Ramadan, yang sunnah ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa macam-macam.
tiba-tiba muncul mak jegagi poso Rebo wekasan. Salat Rebo wekasan. Posone wis bener, pertanyaannya Rebo wekasan ki apa kan gitu. Dari bahasane wae wis basa Jawa gitu kan. Padahal agama kita berasal dari Arab. Kudune ya ora nganggo Rebo wekasan. Arbia wekasan. Apa bahasa Arab wekasan ini apa angel. Gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh jelas itu bid'ah, enggak bisa gitu. Nah, tinggal nanti sisanya adalah diskusi yang mana nih yang dimaksud, yang ditanyakan konteksnya apa. Nanti ada satu tempat niku di kampung itu tumbuh wit ringin gede. Nah, orang di situ yang mau dikawinke kudu ngubengi wit ringin kuwi mbok ping pira ora mudeng. Termasuk buat sajen barang. Wah, itu jelas dolalah gitu. Kenapa lah? Ringin tumbuhnya di mana? Di Indonesia. Ning Arab ora enek ringin. Umpama ini asalnya dari sono syariatnya, ya mesti ning kono dilakoni lho, ning kono ora dilakoni. Makanya saya selalu katakan nek bagian dari Islam kok padha kaya agama liya, hati-hati gurune padha yaitu setan. Sing gene ngubengi wit-wit ngono ku sapa to? Wong agama liya to. Agama Islam kan enggak pernah ngubengi wit-wit kayak ngono kuwi. Nah, hati-hati gurune padha jenenge setan. Makanya ada juga orang yang mengagungkan binatang. Minggir-minggir anak ulo lari angon bae lagi lewat. Meyakini roh orang masuk ke binatang kemudian terwujud dalam bentuk binatang, itu ya agama lain. Nah, kalau itu agama lain bukan agama Islam, hati-hati itu gurune setan, yang ngajari setan. Tapi kalau ajarannya itu berasal dari Islam dan diterapkan dari belahan bumi timur ke barat, utara ke selatan, maka insya Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan turun temurun dari Nabi Muhammad, sahabat, tabiin. Contohnya apa? Sholat. Orang manapun nek jenenge Islam mesti sholat. Era sholat malah pertanyakan keislaman ini. Contoh lagi jilbab. Angger wong wedok Islam mesti kudungan, nek sing lanang ora kena. Itu menunjukkan bahasanya ya memang itu syariatnya. Soal kemudian bentuk jilbabnya Indonesia gini, bentuk apa namanya Arab gini, ya itu sebuah dinamika fikih saja. Tapi disepakati para ulama itu sama dari mana-mana, dari semua penjuru dunia. Gitu. Ada lagi? Oh iya, di belakang sana. Iya, Mbak. Kalau jenengan bisa ngempet dan tidak membuyarkan konsentrasi, maka sebaiknya bisa diteruskan. Tapi nek jenengan merasa dengan kondisi seperti itu akan bledos gitu kan, maka mendingan jenengan batalkan. Jadi jangan sampai nunggu bledos, kan itu kebiasaan toh. Kok mules yo. Nek ngene iki aku sik sambut atau iso rampung. Itu kebiasaan kita. Ya monggo dilanjutkan, hukumnya makruh. Tapi kalau jenengan ngene iki nek ngene iki ora suwe mesti langsung makruh ngono. Nah nek ngono kuwi mending langsung dibatalke. Timbang nanti makruh tenan, ya nek mau angin tok iku paling kiwa tengene mambu terguyu, tapi nek metu sak isi-isine kan repot iku. Nah, malah ra karu-karuan jenengan udah dak ngubah karpet segala macam gitu kan. Nah, maka mendingan dibatalkan. Maka kita penting untuk mengenal diri kita loh. Diri kita itu nek kondisi kayak gitu tuh seperti apa gitu ya. Nanti ada juga saya punya teman itu dulu waktu di pondok jenenge cah cilik ya, di SMP gitu. Kita pondok waktu SMP. Dia itu datang subuh itu paling depan. Paling dulu paling depan. Biasanya nek imam ini dia nek running sebelah kene. Nah, begitu wis mendekati subuh jamaah kebak to. Mungkin ya jenenge santri baru. Dek meh mundur wudu ngono mungkin isin gitu kan. Blek isin. Blek pipis. Ditahan gitu kan, ditahan. Begitu ngadeg blambang, wah, ya tambah karu-karuan gitu kan. Makanya jane lho ya, imaman ngene iki jane apike iki ana pintune jane. Jadi nek imame ngentut dut itu bisa langsung nyamping gitu. Tapi ya nek ndak ada kayak gini ya mundur mau enggak mau gitu. Jadi seorang imam, seorang makmum ya harus paham dirinya, kebiasaannya. Makanya saya nek imam salat-salat sing panjang kaya tarweh gitu. Aku biasanya mau pakaian ngombe. Ya mau ngombe dienggo nelesi lambe wae ben ra garing. Tapi nek ngombe nganti kuwarken gitu aku mah blek nguyuh. Termasuk kayak gini nih, saya ceramah itu udah dari
tadi tuh siang tadi bar dhuwur nganti saiki rong leren wae. Kuwi aku ngombe ya mung sithik paling. Nek diitung-itung paling sak gelas kurang. Karena nek makan ngombe ya mung nguyah-nguyuh malah marai malah bingung. Tawari makan aku ya moh. Kok tak ngisang-ngising. Dah, ada lagi ya yang mau nanya? Kasih. Sini dulu ya. Oh, beda. Apa? Alien kalau dikembali ke dalil ya, saya tidak tahu dalilnya apa ora. Tidak ada dalam dalil itu alien itu tidak ada. Yang ada itu makhluk Allah itu ya cuman manusia, jin sama malaikat. Nah manusia itu nanti ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj itu termasuk manusia. Nah Dajjal sama Ya'juj Ma'juj, nek Dajjal ini bentuknya menungso tapi punya kemampuan lebih menungso. Nek Ya'juj Ma'juj bentuknya orang kaya menungso, punya tangan, punya kaki kayak manusia, punya mulut, punya mata. Tapi sebagian ulama menjelaskan bentuknya orang nggak serata-rata kayak kalian gini, beda, rotok beda. Ya mungkin nanti sebagian orang nyebutnya alien itu mungkin gitu. Tapi dia punya nafsu makan yang luar biasa. Jadi nek misal kita ngombe segini wis cukup, dia itu nanti nek temu waduk, nemu telogo, diombe nganti entek. Kabeh tanduran, kabeh panganan sing iso dipangan nganti entek. Sampai umat Islam nanti ketika bertemu sama dia, kata Allah melalui nabinya, ojo mbok adepi kowe bakal kalah. Kono munggah ning Bukit Tulisina, ndelik ning kono. Disuruh ndelik. Kenapa? Karena sing bisa menyelesaikan cuman Allah. Nanti dikai udane bentuknya maggot cilik. Pluk gitu. Masuk ke lehernya, masuk ke otaknya, mati bergelimpangan. Nanti kalahnya diudani maggot, bukan diperangi. Jadi itu juga kategori manusia, cuman nafsunya, serakahnya itu luar biasa. Nek duwe tangan, duwe kaki, ya cuman apa ya istilahnya, mukanya kayak gimana? Nek saya kok nggak kayak kalian gitu, luweh serem lah gitu, ya kayak menungso ning serem lah gitu. Ya, jadi nek alien secara khusus saya nggak tahu. Tapi yang kemungkinan mungkin bisa mendekati itu ya itu tadi bisa jadi Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi yo nggak tinggal di langit. Ning langit itu isinya memulaikan sama nabi-nabi. Langit pertama itu isinya Nabi Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga itu Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima itu Harun, langit keenam itu Musa, langit ketujuh itu Ibrahim, dan kemudian sisanya kiri kanannya itu malaikat sampai pirang-pirang. Tidak ada alien-alienan, tidak ada. Meneh apa? Transformer, apa kuwi? Decepticon terus segala macam Autobot itu ora enek. Ora enek. Terus apa? Silver apa kayak Silverman sing nganggo silver surfer sing nganggo Lah iya sing ora sing ning perapatan kuwi. Sing nganggo kuwi lho, sing nganggo seluncur kuwi lho, silver surfer. Kuwi lah gitu. Terus engko nek ning film apa kuwi jenenge? Film ya ora sing Spiderman ireng kuwi apa jenenge? Venom, engko enek simbiot enek nul lah kuwi ora enek kabeh. Yo itu hayalan yang mungkin nek di gadok-gadoknya jane kaya nul itu nulnya yang di simbiot di Venom itu nek delok ceritane itu mirip kayak Dajjal. Dia terkungkung di satu tempat, dia nunggu untuk dibebaskan. Mirip. Cuman yo gak kayak ngono Dajjal bentuke. Ya terus ora enek simbiot-simbiotan ngono kuwi ndak. Nanti Dajjal itu dibebaskan cuman dikatakan oleh Allah ke saya bebas udah. Sekarang ada di satu pulau sedang terikat dengan rantai yang kuat, nggak bisa kemana-mana. Tapi nanti pada masanya, wayai metulah dia, tidak perlu simbiotan mungkin orang. Gitu, monggo Mbak. Lali. Baik. Apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Nabi sendiri nggak pernah merayakan, sahabat sendiri nggak pernah merayakan, tabiin nggak pernah merayakan. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada Nabi dan para sahabatnya, ya nggak perlu dirayakan, gitu kan? Sehingga bentuk cinta kita kepada Nabi itu bukan perayaannya, tapi benar-benar mencintai dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan. Tak kayak contoh. Seorang suami dengan seorang istri, apakah bentuk cintanya harus merayakan ulang tahunnya? Iki bayang roti ulang tahun yo. Dikei lilin, selamat ulang tahun sayang, apa ngono? Ndak, nek saya, menurut saya sebagai suami ke istri saya,
Sayang saya ke istri saya adalah saya setiap pagi keluar rumah nyari nafkah untuk dia. Dan saya di luar saya nggak ngelirik orang lain ya kecuali dia. Oh no. Aku ngomong selamat ulang tahun, kok ternyata yang kono yo selamat ulang tahun karo wong liya meneh gitu kan. Gitu. Terus saya punya anak dari dia, nah anaknya tak urusi gitu kan. Wayah sekolah tak sekolahke, wayah mangan tak kon mangan, itu bahasa kasarnya gitu. Maka itulah cinta yang hakiki. Maka cinta kita kepada Nabi yang hakiki sebenarnya tidak dipersyaratkan harus maulidan segala macam, tapi lebih kepada kita itu sebagai umatnya itu ngikuti Nabi apa enggak gitu loh. Gampangnya ini, kamu perempuan pakai jilbab apa enggak? Nek pakai, ya insya Allah kamu itu cinta Nabi. Makanya Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu ngaku cinta Allah, lho melu aku kata Nabi. Jadi cinta Allah dan Rasulnya itu tidak gaduh, saling beriringan, tidak terpisah. Maka cinta kita kepada Nabi ya kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah maka kita mengikuti Nabi. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Yang Allah yang Nabi perintahkan ikuti, yang Nabi larang tinggalkan. Jadi cinta Nabi itu ke situ arahnya. Makanya nanti Nabi mengatakan, aku kangen loh sama ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, loh kami ini saudara-saudara engkau ya Rasul. Kata Nabi, enggak, lastum ikhwani bal antum ashabi. Kamu tuh bukan saudara-saudaraku, tapi kamu itu sahabat-sahabatku. Lah ikhwani sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku itu siapa? Kata Nabi, orang-orang yang menerima aku sedangkan nggak pernah ketemu dengan aku. Ayo kuwi gitu kan. Makanya dengan penerimaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, beliau adalah Rasul kita, mau nggak mau pilihannya adalah mengikuti jejak langkah beliau. Kenapa? Karena Nabi waktu hidup pernah mengatakan, engkau nek aku lunga, engkau nek aku mati, tak tinggalno dua perkara. Taraktu fikum amroini. Lantadilu mata maksabtu bima abadan. Kamu tidak akan sesat selamanya kalau kamu berpegang pada dua hal itu, yaitu Quran dan Sunnah. Makanya seorang Muslim ya gak perlu kemudian menulis-nuliskan cinta Rasul, tapi tak sholat. Mendingan rasa ditulis ping sholat gitu kan. Itu yang terbaik dan itu yang terbenar dan mendekati kebenaran insya Allah. Mekaten, ya. Monggo, iya bro. Nah, terus saya ikut di salah satu kelompok tersebut, ada kondisi tersebut, saya tetap sah. Kamu masuk masjid ada dua yang sholat, dua kelompok, terus kamu milih salah satu. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, tapi saran saya pilihlah kelompok yang sholat lebih dulu. Kalau nggak tahu maka pilih kelompok yang jamaahnya paling banyak. Gitu. Tapi nek nggak ngerti juga karena mungkin jumlahnya podo, ya wis dipilih wae sak-sake ndak apa-apa. Itu karena kita nggak tahu. Tapi nek misal kamu ini orang 5 orang ini masuk masjid gitu kan, terus ada orang sudah jamaah 2 atau 3 orang, terus kamu yo nggak jamaah dhewe, nah itu ndak boleh. Ya jadi kamu harus bermakmum sama yang sudah ada. Tapi nek kamu sendirian masuk, kan kono enek bingung. Nah, pilih yang pertama. Ora ngerti sing pertama, sing paling akeh. Paling akeh yo ora enek sithik kabeh, pilihan sak karepmu lah sing ndi. Itu lebih baik. Gitu. Oke. Ada lagi? Gimana, Mbak? Gimana mengenai malaikat? Ada malaikat yang bakal ngedoain untuk kita dalam keadaan apa saja. Oke, itu judul menarik, nanti tak bikinkan materinya ya. Jadi saya juga nggak tahu nek dalam keadaan apa saja. Tapi yang tetapinya beberapa keadaan yang saya ingat, pertama ketika kita majelis ilmu. Kemudian yang kedua ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian yang ketiga ketika kita nengokin orang sakit. Tapi sisanya saya tidak tahu, nanti coba tak bikinkan judulnya. Saya tak tulisnya dulu ya, dan saya tidak lupa. Jadi minggu depan insya Allah kita bahas itu. Nah, dalam keadaan apa saja malaikat mendoakan kita. Bagus tuh, pertanyaan bagus. Ini bisa juga mau kirim jadi pertanyaan, nanti tak jawab. Tapi nek jawab sekarang saya nggak ingat dalilnya atau nggak hafal. Oke, yang lain ada nggak?
Karo makan yo entuk. Enggak ada. Oh, piye raka. Ya'jud Ma'jud nopo saged keracunan, Pak? Keracunan. Oke, Ya'jud Ma'jud ya. Ya'jud Ma'jud itu dalam hadis tidak ada sejarahnya atau tidak ada hadisnya yang menyatakan dia mati kecuali dihujani maggot tadi. Begitu dihujani itu masuk ke tengkuknya, ke kepalanya, mati dia. Sehingga dia akan memakan semua yang dimakan dan tidak ada sejarahnya atau dalilnya nek dia akan mati karena makan benda tertentu ndak. Jadi semua sing iso dimakan. Pokoknya kabeh sing iso dikemah paling bahasane dikemah-kemah. Jadi pomo nek wis jati ngono ya entek kabeh, ora mung godhonge tok sak jati-jatine. Pokoknya bener-bener rakus pol. Makanya nek umpama dhek lewat dul jebluk kene, ya itu diombe banyu kaya ngono kuwi, ya enggak mati gitu kan. Gitu. Mbok enek gedang gorenge pokoke malah dipangan di sana. Gitu ya. Jadi saya belum ketemu dalil satupun yang menyebutkan Ya'jud Ma'jud mati karena makan tanaman tertentu atau apa, enggak ada. Justru dia hidup semua karena memang sekarang kondisinya dia terkungkung di antara bukit gunung-gunung yang besar dan dibentengi oleh benteng yang dibikin oleh Zulkarnain, yang bentengnya itu dibangun dari besi yang dicairkan dan setiap hari dia bolongi. Begitu bolong semene dinggo, oh wis sore, yang mulai turu sik. Sesuk balik meneh dibolongi meneh. Nah, begitu dia balik ditutup meneh sama Allah. Bolongi lagi, mengo lagi, wis sore. Sesuk neh lanjut turu neh. Balik neh tutup lagi. Dan itu dikerjakan setiap hari sampai nanti di hari kiamat orang dititiki ketika itu buka blak gitu. Metu semuanya. Mubal. Mubal kaya nek kowe ndelok laron kan lho. Gitu kan. Kayak gitu, tapi dia dari gunung turun ke bawah semua. Dan semua yang dilewati disikat habis sampai dikatakan dia sampai ke danau namanya Tiberias. Danau Tiberias itu sekarang itu menjadi sumber air baku buat orang Bani Israel Yahudi itu. Danau Tiberias itu mereka turun, yang pertama itu minum terus sing keri rakumanan. Saking mukai dan saking rakusing. Sampai yang terakhir nanti begitu sampai situ ngomong, "Loh, kita iki kudune nek banyu nek kok ora enek." Rakumanan mergo wis kedisian ngarepe. Dan itu luar biasa ngeri. Nah, saya bayangin ngeri sampai Nabi Isa dan orang beriman yang waktu itu ada setelah mengalahkan Dajjal kon delik oh iki ora wayahe ora jatahe diperangi gelut ora iso. Jadi menyelesaikan ya cuma Allah. Delik Nabi Isa berdoa ya Allah selesaikan, diselesaikan juga bukan kemudian diudani meteor itu juga enggak cuma diudani maggot tuh. Mati. Begitu bangkainya bertebaran Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah itu bangkainya. Kemudian dikirimkan burung yang sangat besar. Dan nek kamu lihat di YouTube itu enek Raja Wali gede bianget, jadi ngomong kita ngadeg itu dek ngadeg itu luwih dhuwur Raja Wali ini. Nek sayapnya dibuka mungkin so 5 nganti 6 meter ya Allah. Nah, bahkan si Raja Wali itu sing hari ini ada di YouTube itu mangane ora daging, balung, sikil wedhus, sikil sapi sing sak mene-mene lho, dilek utu-utuan. Jadi ngumpuli ulo piton. Nah, itu nanti sama burung-burung itu diangkat, dibawa ke satu tempat, dibuat. Nah, terus tersisalah itu darah-darah dan cairan-cairan tubuhnya. Kemudian Nabi Isa minta lagi kepada Allah untuk dibersihkan, dikirimlah hujan, disapu bersih semua itu, terus tekan lautan nenek sini meneh. Nah, kemudian daratan itu akhirnya menumbuhkan tumbuhan. Saking tumbuhan setelah lama habis dimakan Ya'jud Ma'jud, itu tumbuhannya subur-subur, saking suburnya sampai enek delimo gede. Itu iso dipangan wong sak kampung, terus kulite iso nggo delikan, iso nggo tendo. Saking gedene, saking subure. Dan ora usah nunggu sok mben ning Amerika itu nek sing kae lho, blewah. Sing warnane oranye apa tadi? Bahasa Indonesiane, bahasa Jawane apa? Waluh toh. Nah, di Amerika itu ada lomba gede-gedean waluh. Itu sudah ada waluh itu nek gede banget kuwi nek dibuka iso mlebu turu gitu. Saking gede. Artinya somben itu lebih mungkin lagi sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad itu. Pemenang ning surga tambah karu-karuan gede gitu. Makanya nggih seorang muslim tetap harus istiqomah di atas akidah yang benar. Ada lagi yang mau nanya? Oh ya deh, Kerry. Iya belum? Tidak sengaja terkena najis.
Kalau kamu taunya pas posisi sholat, kamu membatalkan sholatmu, diulangi dari awal. Tapi kalau kamu taunya setelah selesai sholat, maka tidak apa-apa. Bajunya yang kena najis yang dicuci, terus jangan dipakai lagi kecuali sudah bersih. Nah, kalau kamu taunya sebelum sholat, misal pas kamu jalan dari sono ke sini, wis resik kabeh sarung baju-bajumu, nyedak pecet gini, kok ngambut telek kucing, buat delok kena sarungmu. Nah, segera cari air, dialirkan ke sarungmu, dikucek. Nah, kamu nggak perlu wudhu lagi, wudhumu nggak batal karena ada najis yang nempel di bajumu. Nah, yang penting bersihkan, kalau sudah bersih masuk masjid, gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Cukup. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting ya jangan malas untuk ke majelis ilmu, dan bahkan walaupun kita ketemunya seminggu sekali, umpama di tengah perjalanan kamu ada pertanyaan, ya saya udah membuka diri, udah tak kasih nomor saya tadi, silakan di WA nanti tak jawab. Ning jawabnya ya sak longgarku ya. Jadi nek kowe WA-ne jam 12 bengi ya tak jawab sesuk enak ya alhamdulillah. Yang penting kowe tak jawab. Tujuannya saya pengen mengontrol kalian, jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang punya pertanyaan tapi tidak bisa dikelola, atau kemudian nanti tanyakan ke orang yang nggak benar, jawabannya nggak benar, akhirnya kamu tersesat. Karena bertanya itu harus kepada orang yang memang tahu. Dan dulu aku seumuran kalian, aku tuh mencari kepada siapa saya harus bertanya tentang banyak hal ini. Tak tengok Pak Kumbokku terkadang ra nyampe ilmunya. Nah, kadang ketemu ustaz tertentu tak jaluk nomornya ra itu. Nah, makanya saya nggak pengen kamu tuh punya masa hidup, cerita hidup yang kayak saya. Pakai kesempatan luwe HP, manfaatkan gitu ya. Manfaatkan agar kamu terus berada di atas hidayah, di dalam bimbingan Allah dan Rasulnya sesuai koridor syariat yang benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.